sebaliknya dalam perkembangan Immaculata Conception, Maria tidak berdosa, itu justru menambahkan suatu konten yang tidak ada dalam Alkitab, yaitu bahwa Maria secara khusus dibebaskan dari dosa asal sejak dari pembuahannya. Itu ayatnya mana? Ya, data dari Alkitab yang menyatakan itu mana? Itu tidak ada. Maka ini bukan perumusan ulang terhadap sesuatu yang sudah ada, itu adalah penambahan doktrin baru, ajaran baru yang sama sekali tidak diajarkan oleh teks manapun juga. Jadi sebenarnya ketika Allegro itu menyatakan atau membandingkan dua hal itu dan menuduh bahwa Protestan inkonsistensi, justru menunjukkan bahwa dia tidak mampu memahami kedua perkembangan dalam sejarah doktrin itu. Ya, shalom saudara-saudara. Pada kesempatan ini saya ingin merespon video dari Patrice Allegro, ya, supaya saudara tahu konteksnya bahwa ada perbedaan pandangan antara Protestan dan Katolik terkait dengan masalah apakah Bunda Maria itu adalah termasuk dalam kalangan orang berdosa atau tidak. Dan Protestan itu menganggap bahwa Maria juga adalah orang berdosa, manusia berdosa, keturunan Adam dan Hawa yang adalah orang berdosa, ya. Roma 3 ayat 23 bilang semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan termasuk di dalamnya adalah Maria. Tetapi Katolik itu mempunyai pandangan bahwa Maria itu adalah orang yang tidak berdosa, ya. Maria Immaculata Conception, dikatakan bahwa Maria itu bahkan tidak punya dosa asal, dia tidak berbuat dosa, bahkan tidak punya kemungkinan berbuat dosa. Nah, lalu di dalam diskusi-diskusi di media sosial, saya itu menyatakan bahwa Maria itu adalah orang berdosa, itu dilihat juga dari nyanyian pujian Maria itu, ya, di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-47, ya, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi Maria berkata Allah itu juru selamat. Nah, kalau Maria tidak berdosa, kenapa dia bisa menyebut Allah sebagai juru selamat? Kalau dia menyebut Allah sebagai juru selamat, harusnya dia adalah orang berdosa. Nah, itu poinnya ada di situ, perdebatannya ada di situ. Nah, tetapi Patrice Allegro itu berkata tidak. Ini keselamatan bagi Maria, Allah sebagai juru selamat bagi Maria ini bukan keselamatan yang bersifat menyelamatkan dari dosa, tapi menyelamatkan dalam pengertian mencegah dari dosa. Jadi bisa bersifat preventif, ya. Nah, sama seperti kalau kita semua itu setelah kita berdosa lalu Tuhan menyelamatkan kita. Tapi Maria itu dia diselamatkan sebelum dia jatuh, dalam pengertian dia dicegah supaya dia tidak jatuh di dalam dosa, ya. Jadi lebih bersifat pencegahan. Keselamatannya bersifat preventif bagi Maria. Lalu setelah itu saya memberikan tanggapan, saya memberikan sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa konsep tentang keselamatan preventif itu merupakan konsep yang asing, atau dalam pengertian itu bukan pengertian Alkitab tentang keselamatan dari dosa seperti yang diajarkan di dalam Alkitab, ya. Nah, lalu Patrice Allegro itu menanggapi. Nah, jadi dia menanggapi ini, dia banyak ngomong, ya, termasuk isu-isu yang lain yang tidak muncul juga dalam video saya sebelumnya, tetapi dia membicarakan itu, ya, seperti dia mengatakan bahwa berulang-ulang Patrice Allegro mengatakan posisi saya itu sebagai bidat dan biblisme, ya. Nah, ya, sebenarnya menyebutkan saya sebagai bidat atau Protestan sebagai bidat itu juga nggak masalah juga, saudara, ya. Kenapa? Karena sepertinya yang dia anggap sebagai bidat yaitu ya berbeda dari posisi Roma Katolik, ya. Nah, kalau berbeda dari posisi Roma Katolik dianggap bidat, ya itu bukan hal yang baru dalam sejarah. Ya, Gereja Katolik pernah menyebut Luther, Calvin, dan juga seluruh gerakan reformasi itu sebagai bidat. Tapi label itu tidak otomatis membuktikan bahwa posisi para reformator itu salah secara alkitabiah. Argumen harus dibuktikan dengan argumen, bukan dengan label. Dan ya seperti
saya pernah katakan ketika banyak orang Islam berkata, oh Kristen itu kafir. Ya saya nggak apa-apa, kalau kafir itu artinya saya tidak percaya seperti yang mereka percaya, ya saya lebih suka dikatakan kafir daripada harus sama dengan mereka. Nah kalau sekarang dikatakan bidat, ya hanya karena berbeda dari Katolik juga no problem lah. Karena walaupun saya dikatakan bidat, Protestan dikatakan bidat, itu juga belum tentu kita bidat tuh. Hanya karena dicap, hanya dikasih label seperti itu. Dan tuduhan tentang masalah biblisme yang bersandar pada pembuktian-pembuktian Alkitab, ya sebenarnya itu justru sesuatu yang baik. Karena kalau kita melihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ya, 1 Tesalonika 5, 21, ya, dikatakan ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dan Protestan atau saya selalu menguji segala sesuatu itu dengan atau berdasarkan pada firman Tuhan. Dan itu mestinya sesuatu yang baik. Dan kalau kita melihat juga itu di dalam Alkitab ada orang-orang Berea itu yang dipuji karena sikap mereka di dalam Kisah pasal 17 ayat yang ke-11 itu. Ya. Kisah Rasul 17 ayat yang ke-11 tuh. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Jadi penyelidikan mereka terhadap kitab suci itu untuk menentukan apakah firman Tuhan atau khotbah yang disampaikan oleh Paulus itu benar atau tidak. Jadi memang sikap untuk bisa mengecek segala sesuatu dengan firman Tuhan, dengan kitab suci itu sesuatu yang baik. Nah, kalau itu dianggap biblisisme dan dengan nada yang lebih negatif juga gak apa-apa. Justru malah itu sesuatu yang dipuji oleh Alkitab ya. Allegro juga ya berkali-kali berbicara dan melakukan kekeliruan logika. Ad hominem juga ya. Dan banyak berbicara soal reduksionisme, ahistorisme, ya, fragmentasi Protestan dan lain-lain yang sebenarnya juga tidak terlalu berkaitan dengan materi yang sedang diperdebatkan. Nah, sebenarnya inti yang disampaikan oleh Allegro dalam videonya yang panjang itu dua saja, ya, menurut saya ya. Yang paling inti tentu saja dia memberikan bukti-bukti dari Alkitab bahwa keselamatan preventif itu ada. Tetapi ada sesuatu yang lain yang menarik adalah ketika dia menuduh bahwa Protestan itu bersifat tidak konsisten, inkonsistensi. Dia mengemukakan beberapa hal yang menunjukkan bahwa di satu sisi Protestan menerima itu, tetapi di sisi lain itu menolak itu ketika diterapkan kepada Maria. Ya. Nah, karena terlalu panjang, maka saya akan bahas ini menjadi dua bagian ya. Kali ini saya hanya akan bahas tuduhan Allegro tentang atau yang mengatakan bahwa Kristen Protestan itu tidak konsisten. Nah, setelah itu nanti pada video berikut saya baru saya akan bahas terkait dengan ayat-ayat yang dipakai Allegro untuk membuktikan bahwa keselamatan preventif itu ada di dalam Alkitab. Kita akan bahas ayat-ayat yang dia berikan. Tapi pada video ini saya hanya akan menjawab tuduhan inkonsistensi yang diberikan kepada Protestan. Nah, untuk jelasnya, mari kita lihat dulu video Allegro ini. Yang berikut ada inkonsistensi Protestan. Dia memakai perkembangan doktrin untuk Trinitas, tetapi menolak perkembangan dogma untuk Mariologi. Standar janda kali kau ya. Perkembangan doktrin untuk Trinitas boleh, perkembangan doktrin untuk yang lain tidak boleh. Dia menerima rahmat Kristus bekerja sebelum salib bagi Abraham boleh, tetapi menolak prinsip yang sama untuk Maria. Dia menerima universal dalam Roma bab 3 tidak mencakup Yesus, tapi menolak kemungkinan pengecualian lain. Jadi maksudnya apa? Mau terima kemungkinan, tapi menolak kemungkinan yang lain. Jadi dia sendiri bertindak sebagai hakim untuk memutuskan mana yang boleh diterima dan mana tidak. Jadi struktur kontradiksinya tetap sama di dua video. Nah, jadi saudara terlihat ya bahwa Allegro menuduh Protestan itu membuat suatu inkonsistensi. Dia katakan bahwa kalau perkembangan doktrin Trinitas itu kok Protestan terima, tapi perkembangan doktrin Mariologi kok tidak diterima. Perkembangan doktrin Trinitas bagi Protestan itu boleh, tapi bagi Mariologi itu kok ditolak.
Dianggap itu tidak konsisten. Yang kedua, bahwa menerima bahwa rahmat Kristus itu bekerja untuk Abraham prasalib. Tapi kepada Maria kok ditolak. Dan yang ketiga itu adalah bahwa di dalam Roma pasal 3 ayat 23 semua orang berbuat dosa. Nah, kok Protestan menerima perkecualian untuk Yesus, tapi menolaknya untuk Maria. Nah, itu dianggap sebagai tidak konsisten. Nah, sekarang saya mau bahas ini satu persatu ya. 3 hal tuh ya, soal masalah perkembangan doktrin Trinitas dan Mariologi. Yang kedua soal rahmat Kristus bekerja buat Abraham prasalib. Dan yang ketiga adalah soal perkecualian terhadap Roma 3 ayat 23. Sekarang kita lihat satu persatu. Pertama itu adalah soal perkembangan doktrin Trinitas. Nah, menurut Allegro, Protestan tidak konsisten karena mau menerima perkembangan doktrin Trinitas, tapi perkembangan doktrin Mariologi itu kok tidak diterima. Nah, saya punya beberapa jawaban. Pertama adalah bahwa sebenarnya ada perbedaan mendasar antara kedua perkembangan itu. Perkembangan doktrin Trinitas dengan perkembangan doktrin Mariologi itu sebetulnya berbeda. Kalau perkembangan doktrin Trinitas itu bukan menciptakan sesuatu yang baru, tidak. Tetapi merumuskan sesuatu secara sistematis apa yang sudah ada dan diajarkan di dalam Alkitab. Seluruh bahan dari doktrin Trinitas tentang kealahan Bapa, kealahan Anak, kealahan Roh Kudus, dan ketiganya itu Esa, itu ada dalam Alkitab. Kalau soal kealahan Bapa itu tidak usah kita persoalkan lagi karena semua menerimanya. Tapi kealahan Anak itu jelas ada. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman ini kan Yesus. Berarti Yesus itu adalah Allah. Dalam Yohanes pasal yang ke-20, ya, ayat 28, dalam pengakuan Thomas juga, itu dia katakan, ya Tuhanku dan Allahku. Ya. Rasul Yohanes juga itu bicara di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-20. Ya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, kita ada dalam yang benar, dan dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar. Rasul Paulus juga di dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-5, itu dia katakan bahwa mereka adalah keturunan bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaan sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Dia adalah Allah. Dan masih terlalu banyak ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Lalu kita juga bisa melihat kealahan Roh Kudus itu juga dibicarakan di dalam Alkitab. Ada banyak ayat yang bisa membuktikan itu. Tapi salah satunya adalah dalam Kisah pasal 5, ayat yang ketiga dan 4 dan 5 ya. Kalau kita lihat Kisah pasal 5, ini tentang Ananias dan Safira yang menipu itu ya. Lalu Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Dikatakan mendustai Roh Kudus. Lalu nanti di ayat yang kelima, ya, ayat yang keempat, ya, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Nah, di ayat yang ketiga, Petrus baru bilang bahwa Ananias mendustai Roh Kudus. Lalu di ayat 4, dia bilang, kamu bukan dustai manusia, tapi mendustai Allah. Itu berarti bahwa Roh Kudus di sini, itu adalah Allah. Ya, dan masih banyak ayat yang lain. Nah, kita juga melihat bahwa Alkitab juga membicarakan kesatuannya. Dalam Yohanes pasal 10, ayat yang ke-30, ya, aku dan Bapa satu. Lalu di dalam Matius pasal yang ke-28, ya, ayat 19 itu ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini jelas ada 3 pribadi. Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Tapi mereka disebut di dalam satu nama. Dalam bahasa Yunaninya onoma, bukan onomata. Dalam bentuk yang jamak. Ya, kalau kita tahu bahasa Inggris itu ya. Bahasa Inggris itu kalau jamak itu dibuat dalam bentuk ditambahkan huruf S ya. Nah, in the name of the Father, 1. Lalu Son, 2. 3, Holy Ghost, tapi in the name,
Kalau ikut struktur bahasa Inggris harusnya names. Tapi ini name. Itu menunjukkan ketiganya itu satu atau esa. Jadi kita bisa melihat bahwa di dalam Alkitab itu ada data tentang kealahan Bapa, ada data tentang kealahan Anak, ada data tentang kealahan Roh Kudus, dan ada data tentang keesaan ketiganya. Karena itu yang dilakukan oleh konsili itu adalah merangkai bahan-bahan yang sudah ada menjadi satu rumusan yang presisi untuk melawan bidat-bidat. Tidak ada konten yang baru yang ditambahkan. Hanya formulasinya saja yang dipertegas. Itu yang terjadi dalam perkembangan doktrin Trinitas. Tapi sebaliknya dalam perkembangan Immaculata Conception, Maria tidak berdosa, itu justru menambahkan suatu konten yang tidak ada dalam Alkitab. Yaitu bahwa Maria secara khusus dibebaskan dari dosa asal sejak dari pembuahannya. Itu ayatnya mana? Ya, data dari Alkitab yang menyatakan itu mana? Itu tidak ada. Maka ini bukan perumusan ulang terhadap sesuatu yang sudah ada. Itu adalah penambahan doktrin baru, ajaran baru yang sama sekali tidak diajarkan oleh teks manapun juga. Jadi sebenarnya ketika Allegro itu menyatakan atau membandingkan dua hal itu dan menuduh bahwa Protestan inkonsistensi, justru menunjukkan bahwa dia tidak mampu memahami kedua perkembangan dalam sejarah doktrin itu. Ingat, doktrin Trinitas itu formulasinya yang baru dari konten yang sudah ada dalam Alkitab. Sementara Mariologi atau Immaculata Conception itu konten yang baru yang tidak ada dalam Alkitab. Jadi justru di situ kita bisa lihat bahwa ada dua perkembangan yang berbeda. Karena itu Protestan wajar kalau menerima sesuatu yang ada di dalam Alkitab yang nanti diberikan formulasinya secara lebih presisi untuk menjawab bidat-bidat, kita menerima itu. Tapi untuk sesuatu yang tidak ada dalam Alkitab lalu dikembangkan, lalu melahirkan ajaran yang baru bahwa Maria tidak berdosa, jelas ditolak oleh Protestan. Itu bukan tidak konsisten, itu justru kami tahu membedakan mana yang dari Alkitab dan mana yang bukan dari Alkitab. Ya. Yang kedua, harus diingat bahwa perkembangan doktrin itu sah-sah saja, tapi harus diuji dari Alkitab. Protestan tidak menolak semua perkembangan doktrin. Yang ditolak oleh Protestan adalah perkembangan doktrin yang bertentangan dengan atau yang tidak ada pada Alkitab. Dan standar ini konsisten. Dan standar ini dipakai untuk menerima doktrin Trinitas maupun menolak Immaculata Conception. Maria tidak berdosa. Ya. Bahkan saudara ya, sebenarnya di dalam sejarah tokoh-tokoh besar di dalam Katolik pun itu juga tidak semuanya menolak menerima Immaculata Conception. Ada juga yang menolak sebelum 1854. Ya, misalnya Thomas Aquinas, teolog besar Katolik, itu dia menolak Immaculata Conception. Ada juga Bernard Clairvaux. Dia itu salah satu orang kudus yang paling dihormati dalam Katolik, tapi dia juga menolak doktrin ini. Nah, kalau ini benar perkembangan yang organik dari iman yang apostolik, mengapa tokoh-tokoh yang paling hebat, paling setia di dalam gereja Katolik itu juga menolaknya selama berabad-abad? Jadi perbandingannya dan itu menuduh inkonsistensi sebenarnya tidak pada tempatnya. Ya, itu pertama soal masalah perkembangan doktrin. Sekarang yang kedua, soal Protestan menerima rahmat Kristus bekerja pada Abraham prasalib. Tapi kepada Maria kok ditolak. Nah, itu dianggap Allegro sebagai bukti inkonsistensi Protestan. Nah, pertama ya saudara, itu lagi-lagi itu juga perbandingan yang tidak setara. Seperti dia membandingkan antara penerimaan terhadap perkembangan doktrin Trinitas dan perkembangan doktrin Mariologi. Itu tidak setara, tidak sama. Hal yang sama juga dia lakukan di sini. Bahwa perbandingan antara rahmat yang bekerja pada Abraham prasalib dengan yang berlaku pada Maria dalam kepercayaan Katolik itu tidak sama. Abraham itu diselamatkan dari kondisi berdosa yang nyata melalui iman. Dia berdosa. Dia orang berdosa. Dia berbohong 2 kali tentang masalah Sarah di Kejadian 12 dan Kejadian 20. Dia juga ragu-ragu, dia juga jatuh.
Tapi dia percaya atau dia beriman kepada Allah, ya, dan iman itulah yang diperhitungkan sebagai kebenaran di dalam Roma pasal 4. Ya. Ayat yang ketiga, sebab apakah dikatakan kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, bahwa Abraham itu tetap adalah orang berdosa, tapi dia dibenarkan karena dia percaya. Dan rahmat salib itu bergerak ke belakang atas dasar iman itu. Jasa Kristus diterapkan pada Abraham yang sudah dalam kondisi berdosa dan membenarkannya. Itu jelas adalah sebuah penebusan retroaktif. Seorang yang berdosa lalu dibenarkan melalui jasa Kristus yang diantisipasi oleh iman. Nah, itu tidak sama dengan doktrin Mariologi, karena dalam klaim Immaculata Conception, Maria tidak pernah masuk dalam kondisi berdosa sama sekali menurut Katolik. Dan itu bukan penebusan retroaktif. Itu adalah pencegahan total dari natur dosa. Dan ini dua model. Model Abraham dengan model Immaculata Conception bagi Maria itu dua hal yang berbeda. Abraham berdosa lalu diselamatkan melalui jasa Kristus. Itu ada di dalam Alkitab. Tadi saya tunjukkan ayat itu ya. Tapi Maria dalam klaim Katolik tidak pernah berdosa, lalu dicegah oleh jasa Kristus. Itu di bagian mana di dalam Alkitab? Tidak ada. Dan kalau logika ini yang kedua ya, kalau logika ini konsisten, mengapa itu hanya berlaku bagi Maria? Kalau jasa Kristus bisa diterapkan secara preventif untuk mencegah seseorang dari natur dosa asal, mengapa Allah tidak melakukan itu untuk semua orang? Mengapa hanya Maria yang dapat keistimewaan itu? Ya pasti Katolik akan jawab, ya karena dia dipilih untuk mengandung Kristus. Tapi itu adalah asumsi yang ditambahkan dari luar Alkitab, bukan kesimpulan dari dalam teks itu sendiri. Ya. Mekanisme yang dipakai untuk Abraham dan Maria itu tetap sama, yaitu iman. Roma 4 tadi dengan tegas mengajarkan bahwa Abraham dibenarkan melalui iman, bukan melalui tindakan pencegahan ilahi atas natur dosa di awalnya. Keselamatan Abraham tidak menghilangkan kenyataan bahwa dia orang berdosa yang dibenarkan. Itu justru menjadi contoh utama Paulus tentang pembenaran oleh iman. Nah, kalau model Abraham dipakai untuk membuktikan Immaculata Conception, maka model itu justru membuktikan kebalikannya. Bahwa keselamatan itu selalu mengandaikan kondisi berdosa yang nyata, yang darinya seseorang dibenarkan, bukan dicegah. Ya, itu perkecualian kedua. Jawaban kedua untuk tuduhan inkonsistensi. Sekarang yang ketiga adalah ketika Allegro menuduh bahwa Protestan memakai Roma pasal 3 ayat 23 itu secara tidak konsisten. Karena Roma pasal 3 ayat 23 itu kan menyatakan semua orang berbuat dosa kan, ya. Roma 3 23. Karena semua orang telah berbuat dosa, ini kata semua orang. Nah, lalu Protestan menerima bahwa kata semua di situ itu tidak bermakna universal tanpa perkecualian, karena ada perkecualiannya. Yesus juga orang, ya, tapi dia tidak berbuat dosa. Nah, lalu Allegro bilang, loh, kalau untuk Yesus mau diterima perkecualiannya, kenapa untuk Maria tidak? Ya. Nah, saudara-saudara, pertama, pengecualian Kristus itu bukan keputusan Protestan, ya. Pengecualian bahwa Kristus tidak berdosa itu diajarkan secara eksplisit di dalam Alkitab. Ya. Pengecualian Kristus dari keberdosaan itu bukan sesuatu yang disimpulkan atau dikonstruksi atau dikarang oleh Protestan. Tidak, itu dinyatakan langsung oleh begitu banyak teks. 2 Korintus 5 ayat 21 ya. Dia yang tidak mengenal dosa, ya, atau 1 Petrus 2 ayat 22. 1 Petrus 2 ayat 22. Dia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya.
eksplisit dia tidak berbuat dosa. Ya. Ibrani pasal 4 ayat 15. Ibrani 4:15. Sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ya. Dan sebenarnya masih banyak ayat yang lain. Alkitab secara eksplisit dan berulang-ulang menyatakan Kristus dikecualikan dari keberdosaan. Maka menerimanya itu bukan inkonsistensi, itu ketaatan kepada teks. Nah sekarang tentang Maria, coba tunjukkan saja satu ayat yang secara eksplisit menyatakan bahwa Maria dikecualikan dari Roma 3 ayat 23. Ada? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Jadi perbedaan ini bukan soal konsistensi logis, tapi soal apakah ada dasar Alkitab atau tidak. Ya. Jadi kami Protestan atau saya tidak sedang membuat inkonsistensi di situ. Tapi itu adalah kesetiaan pada teks. Karena teks mengecualikan Kristus, tapi tidak ada teks yang mengecualikan Maria. Itu pertama. Kedua, alasan pengecualian Kristus juga berbeda secara kategori. Kristus dikecualikan dari keberdosaan ya karena dia adalah Allah sendiri, Allah yang menjadi manusia, dan Allah punya sifat yang tidak berubah. Ya, Allah itu suci, tidak berdosa, bahwa Kristus tidak berhenti menjadi Allah pada waktu dia menjadi manusia, maka harusnya adalah memang dia tidak berdosa atau tidak bisa berdosa. Selain itu, karena dia lahir sebagai manusia, datang dari seorang manusia, maka dia bisa saja ya itu mengalami polusi dosa. Karena itulah maka ada pekerjaan Roh Kudus di dalam dia, yang dalam pengakuan iman Rasul disebut sebagai dikandung dari Roh Kudus. Artinya Roh Kudus bekerja menyucikan janin Yesus itu. Nah, jadi dua hal ini, ketidakberdosaan Kristus itu pertama karena dia adalah Allah, dan kedua adalah pekerjaan Kristus. Itulah sebabnya dia tuh menjadi unik. Bukan karena tindakan pencegahan khusus saja, tapi karena kodratnya sendiri itu berbeda. Nah, Maria itu adalah manusia biasa yang lahir dari dua orang tua manusia biasa dari rantai keturunan Adam yang berdosa. Tidak ada satupun teks di dalam Alkitab yang menjelaskan mekanisme mengapa dia bisa dikecualikan dari warisan dosa Adam. Karena memang tidak ada teks yang mengajarkan pengecualian semacam itu. Dari semua yang saya sudah tunjukkan ini atau jawab ini menunjukkan bahwa sebenarnya akar masalahnya itu di mana? Bukan pada inkonsistensi Protestan. Bukan karena Protestan mau memilih-milih mana yang dia sukai dan mana yang tidak dia sukai. Bukan itu. Inti Protestan adalah bahwa apakah Alkitab berbicara tentang hal itu atau tidak. Ya, soal Trinitas ada di Alkitab. Perkembangannya, ya dasar-dasarnya ada. Perkembangannya kita terima. Karena dasar-dasarnya ada. Tapi Maria tidak berdosa, tidak ada di Alkitab. Soal Abraham, ya, yang dia dibenarkan karena iman, kuasa Kristus bergerak ke belakang, itu tidak juga disamakan. Abraham dibenarkan karena iman, tapi tetap dia adalah orang berdosa. Itu tidak bisa disamakan dengan Maria yang dalam pandangan Katolik itu dicegah dari dosa. Itu tidak sama, ya. Dan tidak ada ayat Alkitab menyatakan itu. Dan yang ketiga juga sama. Perkecualian dari keberdosaan pada Kristus itu ada dasar Alkitabnya. Tapi pada Maria tidak ada, satu pun tidak ada. Jadi bukan masalah Protestan yang tidak konsisten. Tetapi ya masalah tidak ada di dalam Alkitab. Dan dengan demikian tuduhan allegro bahwa Protestan itu bersikap inkonsisten itu tuduhan yang salah sasaran. Nah, dalam videonya, Allegro juga sudah memberikan ayat-ayat untuk membuktikan bahwa ternyata ada keselamatan preventif di dalam Alkitab. Dia ada pakai banyak ayat. Nanti di video saya selanjutnya, saya akan jawab ayat itu satu persatu. Dan kita lihat betulkah memang ada keselamatan preventif di dalam Alkitab atau tidak. Atau dia salah memahami ayat-ayat itu. Nah, kita akan bahas itu. Oke. Jadi video saya kali ini hanya membahas tuduhan inkonsisten saja yang dituduhkan oleh Allegro. Semoga ini mencerahkan kita. Tuhan memberkati.
Shalom, kabar sukacita untuk saudara semua. Pendaftaran kelas ISBC reguler kini resmi dibuka. Bagi saudara yang rindu bertumbuh dalam pengenalan firman Tuhan, memahami Alkitab dengan lebih mendalam, dan belajar teologi secara sistematis, inilah kesempatan yang tepat untuk bergabung bersama ISBC, Ezra Soru Bible Class. Di kelas ini, saudara akan dibimbing untuk memahami kebenaran firman Tuhan dengan jelas, terarah, dan membangun iman. Program ISBC reguler terdiri dari 4 level. Setiap level berlangsung 16 kali pertemuan. Dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 19 waktu Indonesia Barat melalui Zoom meeting. Di kelas ini, Anda akan mempelajari bibliologi, kristologi, hermeneutika, eskatologi. Kelas ini sangat cocok bagi jemaat, pelayan Tuhan, mahasiswa teologi, maupun siapa saja yang rindu mengenal Tuhan lebih dalam. Jika Anda terlambat masuk dari awal, jangan khawatir. Materi tertulis dan rekaman pembelajaran juga tersedia. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Mari bertumbuh bersama dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi admin 0853 83 851 512. Daftar sekarang juga dan jadilah bagian dari perjalanan rohani yang akan memperdalam iman Anda. ISBC, belajar firman, bertumbuh dalam iman, diperlengkapi untuk pelayanan. Tuhan Yesus memberkati.